Bongkar kasus Sambo. Karena waktu itu yang dibunuh tuh orang Medan, Brigadir Joshua. Kalau nggak ada Prof, aku rasa publik ini bakal nerima mentah-mentah informasi yang kita lihat di situ gitu. Kita tahu gak bakal tahu kebenarannya. Dan ini luar biasa, cuman Prof yang berani membongkar, menunjukkan sama semuanya tentang kebenaran kasus itu, Prof. Bisa ceritakan nggak sama kita, Prof? Ibaratnya itu kenapa bisa seberani itu, senabrak itu buat menyadarkan kita soal kasus itu, Prof. Boleh nggak, Prof? Baik, saya berdiri nih, serius nih kalau Sambo. Dispil nih spesial. Jadi, saudara, saya berangkat saja dari putusan pengadilan. Kasus Sambo itu kasus upaya orang menutupi kejahatan dan mau menghapus kejahatan dengan mengorbankan orang lain. Intinya menurut pengadilan, kasus Sambo itu Joshua ditembak oleh Ferdi Sambo. Itu putusan pengadilan. Ditembak oleh Ferdi Sambo dengan alasan yang macam-macam, tapi yang jelas dia nembak, membunuh. Nah, semula kasus itu mau ditutupi begini. Begitu Ferdi Sambo menembak, dia lalu mencari alibi. Dipanggillah Eliezer, disuruh ngaku. Kamu ngaku aja, kamu yang nembak karena ditembak duluan. Nanti kalau kamu menembak, ditembak duluan karena kamu terpaksa nembak, kamu saya bebaskan. Saya akan kadif propam, bebas. Jadi tidak akan dihukum. Perkara ditutup, selesai. Tapi pada waktu itu orang curiga karena olah TKP-nya juga tidak jelas. Terjadi hari Sabtu kalau tidak salah, baru diumumkan Senin, dan penjelasannya juga main-main kayaknya Kapolresnya itu. Sehingga kemudian saya sedang ada di Mekah, saya baca berita itu, kok sepertinya ada pembunuhan tapi kok datar-datar aja beritanya. Lalu ada seorang ketua IPW, Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso, dia berkomentar itu harus diselidiki, itu tidak masuk akal gitu. Nah, saya tertarik pada ini, lalu saya bicara ke media dari Mekah, di telepon. Iya, itu harus diselidiki, itu tidak masuk akal. Masa ada orang tembak-menembak begitu, kemudian saya suruh selidiki. Terus muncul pengacara Kamarudin Simanjuntak yang mengadvokasi keluarganya. Dia berteriak-teriak, ini pembunuhan. Tapi setiap lapor ke polisi mental, iya ditampung, dijanjikan ini, iya. Setiap lapor ke polisi, nampaknya sudah ada permainan di situ. Maka saya turun tangan, saya tanya, sesudah saya pulang dari Mekah, saya berkomentar, ini nampaknya bukan tembak-menembak, ini kayaknya pembunuhan, saya bilang. Oleh sebab itu diselidiki terus. Saya panggil Kompolnas, saya ketua Kompolnas, apa yang terjadi? Ketika saya di Mekah, Pak, begini, bukan pembunuhan. Enggak, Pak, tapi ada berita Kompolnas itu dipanggil ke tempat Sambo di hari pada saat diumumkan pembunuhan itu. Sambo begitu datang ke Kompolnas nangis, waduh, saya terhina, kalau saya ada di situ tembak sendiri. Apa terhina, Bang? Pokoknya saya terhina, sebagai polisi saya terhina. Mau memberi kesan bahwa si Joshua ini melecehkan istrinya, padahal enggak. Lalu saya tanya ke Komnas HAM, sama jawabannya, enggak ada pembunuhan, sudah begini teorinya, begini, benar dia tembak-menembak. Si Eliezer juga ketika dipanggil mengaku semula di Komnas HAM itu. Lalu olah TKP-nya di kantor di Propam itu selalu dihalangi. Terus Kamarudin Simanjuntak datang kepada saya, ditemani Irma Huta Barat dan siapa, dan keluarganya nangis bahwa kami tidak percaya bahwa ini dibunuh. Saya pun tidak percaya, saya bilang, mari kita terus bekerja. Akhirnya saya berteriak-teriak, ini pasti pembunuhan, selidiki. Tidak bisa juga. Akhirnya apa? Kompolnas saya panggil. Di mana masalahnya ini? Kok tidak bisa terbuka? Anda semua ini polisi dulunya, kenapa tidak bisa mengungkap kasus ini? Pak, di Propam itu sangat protektif. Orang mau meriksa ke situ, alat-alat bukti semua udah dimusnahkan. Tidak boleh orang masuk. Nah, kalau gitu gimana caranya? Div Propamnya saja dibersihkan. Itulah sebabnya jam 5 sore saya katakan Div Propam sebanyak 25 orang saya usulkan untuk semuanya dipindah ke tempat lain, dan Kadif Propamnya ganti. Pak, tidak bisa, itu sudah kami usulkan. Kalau tidak bisa, saya minta daftar sana semua. Nanti malam ini juga saya mau lapor ke Presiden untuk Presiden yang memberhentikan kalau Polri tidak mau memberhentikan. Jam 9 saya tunggu daftarnya itu. Nah, jam 8 mungkin pesan ini sampai jam 8 semua divisi Propam itu dipindah semua, bongkar. Besoknya Eliezer ngaku, karena tidak ada lagi yang Eliezer ngaku, bukan saya yang membunuh, saya disuruh ngaku. Terus besoknya lagi Sambo tidak bisa mengelak ketika Eliezer mengaku, ditahan juga. Nah, itulah kasus ketika kita membongkar Sambo. Jadi saudara, ini kasus sangat luar biasa karena seorang bintang 2 membunuh orang dengan semena-mena dengan alasan yang saudara baca sendiri vonisnya itu. Nah, itu penjelasan tentang Sambo. Jadi memang
Saya berani dan saya tahu juga sampai sekarang kalau saya tidak berteriak kasus itu hilang karena Eliezer sudah ngaku di Komnas HAM. Komnas HAM mengatakan tidak ada hubungan Sambo dengan ini. Komnas HAM juga ketipu. Wartawan diteleponi bilang gitu bahwa si Sambo ini didolimi, nangis hampir selamat dia, tapi pada akhirnya apa dia ngaku? Ya kata Kapolri kan, kok Sambo ketika ngaku ya siapa tahu bisa kan usaha juga namanya untuk tidak diketahui kan gitu kan. Nah itu saudara sekalian tentang kasus Sambo, dan ini kemudian merembet ke kasus-kasus lain. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih berani untuk mengungkap hal-hal seperti ini, karena polisi, TNI, kejaksaan itu adalah alat negara dan alat pemerintah untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan. Itu luar biasa. Luar biasa, Prof ya.